Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة متعمدا ليس عندي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ترك الجمعة عامدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan tangan kita, dan Allah pautkan hati kita untuk menuju rumah Allah. Ini tanda bahawa Allah masih menginginkan kita min ahlil khair. Allah masih menginginkan kita menjadi orang yang baik. Ketika banyak orang yang mendengar lafaz azan, banyak orang yang mendengar kalimat Allahu Akbar, tapi kakinya tidak Allah izinkan bisa melangkah ke masjid, hatinya tidak bisa terpaut ke masjid, dan bahkan juga ada orang yang menginginkan datang ke masjid tapi dan ternyata memang juga tidak Allah takdirkan dengan kemampuan yang lain. Maka alhamdulillah kita Allah beri seluruhnya. Allah gerakkan kaki, Allah gerakkan tangan, Allah lantunkan dan Allah pautkan hati kita menuju rumah Allah. Ini tanda Allah masih menginginkan kita menjadi orang yang baik. Idza aradallahu bihi khaira, apabila Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, an yutlifa qalbahu wa rijlahu ilal masajid, maka akan Allah lunakkan hatinya untuk menuju masjid. Kita bermohon kepada Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini jangan Allah kunci, jangan Allah tutup sampai kita meninggal dunia. Allah takdirkan kita bisa selalu melaksanakan salat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidil A'rabi wal Ajam, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, yang terbaik daripada segala yang baik, dan bahkan yang paling istimewa dari segala yang mewah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ahsanal khuluqa. Nabi mengatakan ana ahsanal khuluqa. Nabi orang yang terbaik yang Allah ciptakan di dunia, dan Nabi juga orang yang terbaik akhlak daripada sisi segala manusia. Maka layak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala mengatakan, anna fi salasatil a'yadil muslimin, ada 3 hari raya bagi orang Islam.
Akan tetapi Muslim mengetahui hari rayanya cuma dua saja, Aidil Fitri wa Aidil Adha, Aidil Asghar wal Aidil Akbar. Hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, hari raya kecil, hari raya besar. Tapi banyak orang yang tak mengetahui satu lagi hari raya, dan bahkan hari raya itu a'zamin min a'idain, lebih mulia daripada dua hari raya, lebih besar daripada dua hari raya qimat pahalanya. Itulah hari raya itu yang disebut dengan Aidil Jum'ah, hari raya Jumat. Jumat lebih besar hari rayanya dibandingkan dua hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Di antaranya dalil jelas dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Tidak ada satu pun daripada perintah Allah yang wajib kita lakukan disuruh kita untuk meninggalkan jual beli. Tidak ada. Ibadah-ibadah yang lain tidak ada kita dianjurkan meninggalkan jual beli, dan bahkan boleh bersamaan dengan jual beli. Ketika seorang pedagang dia ingin salat Aid, dibuka dagangannya, dibuka lapaknya, kemudian dia salat Aid, boleh. Tapi berbeda halnya ketika salat Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Jual beli perkara yang mesti harus kita lakukan, bahkan perkara yang wajib untuk menyambung kehidupan antara si bai' dan mushtari, antara si pembeli dengan penjual, mesti ada. Tapi ketika salat Jumat, Allah pertegas wadharul bai', tutup, tak boleh ada yang melaksanakan transaksi jual beli. Hebatnya Jumat, satu ayat, satu surah yang Allah khususkan dalam Al-Quran bernama surah Jumat. Sedangkan surah Aidil Fitri tak ada, surah Aidil Adha juga tak ada. Suratul Jum'ah jelas Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu adalah surah Jumat. Maka Jumat adalah Aidil A'yadil Muslimin, hari raya besarnya orang Muslim. Dari sisi mana lagi kita lihat? Dari sisi bahawa banyak amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di hari raya Jumat ini dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Mana dia? Di malam Jumat kita sudah dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Siang Jumat kita sudah dianjurkan membaca surah Yasin. Dianjurkan kita untuk memotong kuku, taklimul azfar. Dianjurkan kita untuk tahlikur ra's, membuangkan bulu-buluan di tubuh kita. Dianjurkan kita mandi Jumat. Dianjurkan kita memakai parfum. Dianjurkan kita memakai pakaian yang putih-putih. Dianjurkan memperbanyak salawat dan salam ke Rasulullah dan lain sebagainya. Banyak sunnah-sunnah yang Allah berikan kepada kita khusus terhadap hari Jumat. Maka oleh karena itu ayuhal ahibbatul kiram, bedakanlah antara hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Jangan samakan hari Jumat ini dengan hari-hari yang lain. Bedakan. Di hari Jumat kita mungkin menyapu rumah, membersihkan pakaian, membersihkan badan dengan membuang bulu-buluan, dengan memotong kuku dan lain sebagainya. Harus kita spesialkan hari Jumat, sehingga kita tahu setiap aktivitas yang kita kerjakan berbeda dengan hari-hari yang lain. Mungkin di hari yang lain kita pagi sudah nongkrong di kedai kopi. Di hari yang lain kita mungkin sudah bercerita dengan kawan-kawan. Tapi di hari Jumat mulai subuhnya duduk di masjid, salat subuh dengan memakai ayat surah Sajadah, duduk di majlis ilmu, balik pula mungkin dengan mencuci pakaian, menyapu rumah, membersihkan tempat tidur. Setelah itu mungkin dengan membersihkan bulu-buluan di tubuh kita, memotong kuku. Setelah itu mungkin dengan salat duhanya. Setelah itu mungkin qailulah, tidur sejenak. Setelah itu mungkin mandi lagi untuk pelaksanaan salat Jumat dengan memakai wangi-wangian dan memakai baju yang serba putih. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi khususkan amalan ini di hari Jumat.
Dan bahkan bukan itu saja, sampai ketika khatib pun naik ke atas mimbarnya dengan memakai dua azan yang sebagaimana di dalam hadis sahih Muslim. Kana fi zamanin Nabi, di zaman Nabi azan cuma sekali saja. Tapi fi ahdil Uthman ibn Affan, hadis dalam sahih Muslim, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan azan Jumat menjadi 2 kali. Untuk apa? Untuk intabih, untuk memberi peringatan kepada orang ramai yang rumahnya jauh dari masjid, yang sibuk dengan pekerjaannya. Ketika azan pertama sudah dimulai, berarti angsur-angsurlah kita meninggalkan pekerjaan. Tinggalkanlah kesibukan kita yang jauh, mulailah mencari masjid terdekat. Azan yang kedua ketika khatib naik mimbar. Ini sudah menjadi ijma' sukuti yang disepakati oleh seluruh para ulama. Maka di Makkah, Masjidil Haram azannya 2 kali Jumat, Masjidil Nabawi azannya 2 kali, masjid yang tertua juga yang sudah berumur 12 abad Al-Azhar Syarif 2 kali, Masjidil Aqsa 2 kali azan Jumat. Maka sudah menjadi ketetapan ijma' sukuti yang sudah disepakati azan Jumat adalah 2 kali. Siapa yang menyalahi ijma', bahkan dia dianggap orang yang menyalahi sunnah. Karena Nabi sudah mengatakan, kata Rasulullah SAW, ikutilah sunnahku. Kemudian sunnah siapa lagi? Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addun bin nawajis. Nabi tidak mengatakan ikutilah sunnah aku saja, kata Rasulullah, tidak, tapi wasunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, berarti ada sunnah khulafa'ir rasyidin yang khalifah setelah baginda Rasulullah wafat, dan itu mesti untuk kita ikuti. Itulah landasan di dalam hadis dalam sahih Muslim. Bahkan bukan sampai itu saja, dianjurkan kita memakai tongkat, riwayat Sayyidina Bara' bin Azib. Di dalam hadis sahih, Nabi SAW inda khutbah, Nabi ketika khutbah, wa yadihil yusra, di tangan kiri Rasulullah tongkat. Ada yang mengatakan asa, tombak. Wa yadihil yumna, dan tangan kanan Rasulullah memegang pinggiran mimbar. Berjelas di dalam hadis riwayat Sayyidina Bara' bin Azib. Maka perkara yang mungkin orang menganggap ini kecil, tapi ini bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah Nabi. Jangan sampai menganggap kecil perkara sunnahnya Rasulullah, walaupun dengan setakat jenggot, walaupun dengan setakat membaca bismillah sebelum makan, walaupun dengan setakat dengan memakan, sebelum makan kita dengan mencicipi garam. Barang yang kecil, ingat sunnah Nabi itu ada manfaatnya. Nabi SAW sudah Allah jelaskan betul dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara sesuai wahyu. Nabi berbicara sesuai ilham, bukan hawa nafsu. Maka oleh karena itu, setiap yang diamalkan Rasulullah, setiap yang diucapkan oleh baginda Nabi, jangan sampai kita menganggap remeh. Bahkan coba kita renungkan, adakah hari-hari yang ditentukan mengamalkan amalan sunnah selain hari Jumat? Betapa banyaknya amalan sunnah tadi yang sudah kita uraikan, dengan memotong bulu, dengan mencukur bulu-buluan, dengan memakai wangi-wangian, memakai pakaian putih, dengan memotong kuku, kemudian mandi, kemudian dianjurkan bersalawat, dianjurkan membaca surah Yasin, dianjurkan dengan membaca surah Al-Kahfi. Seluruh amalan sunnah yang diamalkan di hari Jumat, hadisnya sahih, maka tidak ada hujah dan iskal di dalamnya. Maka oleh karena itu, kita tanya ke diri kita, kita yang rindu dengan baginda Rasulullah, kita yang cinta dengan syariah baginda Nabi SAW, sunnah apa dari sekian banyak sunnah Rasulullah yang mana yang sudah kita amalkan di Jumat kali ini? Kalau satu pun belum kita amalkan, alangkah ruginya kita. Maka untuk itu ke depannya, ambil peluang, persiapkan diri kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang Nabi anjurkan di hari Jumat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan beramal dengan sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu istiqamah dalam beramal, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.